Materinya udah dibaca mengenai sumber berita ya. Mengenai sumber berita, mengenai syarat berita, jurnalistik ya, pengertian jurnalistik. Gifari udah baca belum bahannya? Sudah Pak, yang syarat berita dan arti berita. Ya. Apa tuh arti berita, Gifari? Arti berita itu sesuatu yang tepat waktu, yang yang tepat waktu pada yang dipilih. Baca aja ya. Itu kalau definisi itu harus dibaca ya. Kecuali dihafal ya. Kalau dihafal nggak boleh hilang satu kata pun atau titik komanya ya. Saya kan nggak ngajarin gitu ya kemarin. Arti berita ialah sesuatu yang tepat pada waktunya yang dipilih staf berita karena sesuatu tersebut menarik dan penting untuk para pembacanya atau karena dapat dibuat begitu. Atau dapat dibuat penting dan menarik ya. Jadi sesuatu itu ternyata bisa dibuat penting dan menarik ya. Selain memang sesuatu itu menarik, penting, tapi dia juga bisa dipentingkan dan dimenarikkan. Ya. Itu kerjaan dari siapa? Staf redaksi. Ya. Jadi berita adalah sesuatu yang apa tadi Ipari? Saya juga nggak hafal. Sesuatu sesuatu yang tepat pada waktunya, yang dipilih staf berita karena sesuatu tersebut menarik dan penting. Ya. Jadi saudara sekalian, syarat dari berita yang utama itu di situ ada 3 jadi ya. Satu, tepat waktu, kemudian menarik dan penting. Jadi kalau nggak tepat waktu itu artinya sesuai dengan peristiwanya ya. Kalau terjadi hari ini, ya diberitakan hari ini ya. Karena itu di dalam pemberitaan surat kabar, cetak, itu berita dibatasi 24 jam. Masih dianggap tepat waktu atau aktual selama kurang dari 24 jam. Di atas 24 jam dianggap berita itu sudah basi ya. Itu berita yang tepat waktu. Menarik dan penting udah saya jelaskan ya. Penting berkaitan dengan apa, Marsha? Iya, Pak. Kan udah saya bahas berkali-kali ya. Penting berarti berkaitan dengan kehidupan, kebutuhan pembacanya. Ya, berkaitan dengan kebutuhan pembaca hari-hari terutama ya. Yaitu apa saja? Masalah kesehatan, kematian, keamanan. Yang keamanan, kematian itu soal apa tuh? Yang kalau nggak ada itu Anda bisa mati tuh. Apa tuh? Kenapa, Pak? Yang bikin Anda bisa mati hari ini apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Humaira. Tutup dulu ya. Berarti Anda nggak nonton ya. Marsha mohon ditonton ya 3 video terakhir ya. Terutama video yang pertama ya. Itu udah saya bahas ya mengenai nilai berita ya. Nilai berita penting, menarik. Ya. Nah, itu dibahas ya. Apa tuh Delvira? Iya Pak, kenapa? Apa tuh yang penting? Suaranya putus-putus Pak. Putus-putus.
Yang dimaksud penting apa? Yang dimaksud penting itu yang terjadi, yang ada sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Berkaitan dengan apa? Kehidupan. Dan Ya, kehidupan berkaitan dengan sehari-hari. ya? Kehidupan sehari-hari. Ya, apa itu? Kehidupan sehari-hari. Iya, apa? Yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu apa tuh? Misalnya kayak perekonomian itu, Pak. Ya, apa? Supaya kalau ada berita perekonomian, biar tahu gimana misalnya harga bahan pokok tuh naik atau enggak. Betul ya. Mengenai bahan pokok ya. Sembako ya. Sembako itu apa aja? Nalisa? Sembako kan bahan pokok ya Pak, jadi kayak beras, minyak. Beras, minyak goreng, minyak, terus kayak mie instan, gula, mie instan garam. ya, nggak bahan pokok lah itu ya. Nggak ada mie juga orang nggak apa-apa ya. Tepung. Kamu banyak makan Indomie ya, Mbak? Enggak juga Pak. Ya jangan terlalu banyak makan mie ya, nanti jadi bodoh katanya. Ya. Siapa yang bilang? Pak Wauzi ya. Jadi jangan terlalu banyak makan mie ya. Enak sih ya, tapi jangan terlalu banyak. Ya, jadi tepat waktu atau aktualitas ya. Penting. Yang menarik itu apa? Tias? Iya, Pak. Yang menarik apa? Menarik berarti sesuatu yang luar biasa, aneh, atau bersifat bertentangan. Iya. Ya. Pertentangan ya. Pertentangan itu menarik kan. Konflik. Orang selalu suka yang konflik. Hari ini konflik yang ramai apa? Yes. Jadi saya harap Anda juga mengikuti berita-berita yang berkembang ya. Belajar jurnalistik itu ya nggak cukup di online begini ya. Yang lagi ramai apa? Lagi viral katanya apa tuh? Ini bukan Pak yang ada anak jenderal yang marah-marah ke ibunya anggota DPR. Ya betul ya. Itu lagi viral. Itu konflik ya. Konflik anak jenderal dan anak jenderal ibunya anggota DPR. Anggota DPR ya. Orang suka konflik itu ya. Itu menarik atau dibuat menarik, Tias? Nah, itu penting juga kita pelajari ya. Dibuat menarik ya. Jadi dibuat menarik ya. Selain konflik itu menarik, tapi juga bisa dibuat lebih menarik lagi ya, dibuat menarik. Kemarin itu ada kasus yang menarik juga. Siapa lagi yang konflik sebelum anggota DPR lawan anak jenderal? Konflik antara bukan Pak yang istri di penjara karena melakukan suaminya pergi Pak, yang pulang pagi Pak, yang suaminya mabuk-mabukan. Iya Pak. Itu mah nggak penting. Itu dibuat menarik ya, kasus kayak gitu ya. Kalau ya, ceritanya gimana tuh Vidya? Yang apa Pak? Yang suami mabuk-mabukan itu. Oh itu ceritanya tuh kayak suaminya pulang mabuk-mabukan Pak. Terus niatnya istrinya tuh kayak nasihatin gitu, tapi malah
diomel-omelin gitu, terus malah dipenjarain gitu. Terus hakimnya juga kayak nyetujuin gitu Pak, jadi dia dipenjara 1 tahun kalau nggak salah istrinya itu. Terus viral gitu di TikTok. Kamu suka berita seperti itu, Vidya? Ini soalnya aneh Pak, parah banget. Aneh ya, gitu ya. Jadi dia dipenjara oleh dituntut sama suaminya, terus hakimnya kayaknya nyetujuin gitu Pak. Berarti kan aneh juga hakimnya. Iya, betul. Jadi lain kali kalau suami ngaco, jangan dinasehatin ya. Nanti kamu malah dipenjarakan oleh suaminya ya. Dituntut ya. Saya nggak ngikutin, baru dengar ya. Cuman kemarin sepintas saya lihat ada konflik antara Nirina Zubir ya. Iya Pak. Ya. Nirina Zubir itu menarik juga kasusnya dengan pers ya. Dia diundang ya, dibayar kalau nggak salah oleh TV apa ya, lupa saya. TV One Sama ya TV One, Pak. TV One ya. Tapi katanya dijebak Pak. Ya, dia tidak dikasih tahu bahwa di situ ada pengacara lawannya ya. Setahu saya Nirina Zubir itu dibayar ya. Karena itu dia datang mau diwawancarai. Tiba di sana ada pengacara dari lawannya ya. Dia merasa dijebak ya. Karena mungkin pers TV One tidak memberitahu bahwa di situ ada pengacara dari lawannya. Ya. Tapi menurut TV One saya dengar dikasih tahu. Ya. Pertanyaannya, apakah pers harus memberitahu kepada TV One, harus memberitahu kepada Nirina Zubir bahwa di situ ada jaksa lawan dia? Ada yang bisa jawab? Kayaknya harus dikasih tahu deh Pak. Dulu, Pak. Ya. Coba baca lagi. Berita adalah ya, selain dari pendapat siapa tadi itu ya, kan ada berapa macam berita ya. Kemudian syarat berita, kode etik ya. Kalau melihat dari sudut pers harus berimbang ya. Ini mengenai konflik ya. Pers itu harus berimbang, menyajikan bukan hanya satu pihak ya, tapi juga dua pihak yang saling bertentangan. Ya. Jadi kalau Anda sebagai TV One, memang benar ya, dia harus menghadirkan pihak-pihak yang saling bertentangan, pihak-pihak yang konflik. Tidak boleh hanya satu pihak saja ya. Kalau dua pihak ya dua pihak harus dihadirkan bareng. Nggak boleh tuh pihak pertama hari ini, pihak kedua besok. Harus berbarengan. Itu azas berimbang. Ya, TV One benar. Nggak harus ngasih tahu ke siapapun bahwa dia akan membuat berita seperti itu kepada narasumber. Tapi dari segi etika hari-hari mungkin ya, dia harus ngasih tahu juga. Mungkin Nirina kaget ya, di situ ada lawannya ya. Bahwa nanti wawancaranya ada Pak Fauzi misalnya ya. Itu perlu juga disampaikan. Ya, jadi itu masalah etika. Jadi pelajari baik-baik masalah kode etik jurnalistik. Nah, sehingga sekarang banyak selebriti atau narasumber lebih senang tampil bukan di pers, tapi di mana? Ada yang tahu? Di YouTube ya. Orang lebih nyaman tampil di YouTube-nya Deddy Corbuzier ya. Jadi mulai dari politikus ya, seperti Prabowo, Luhut, itu tampil di Deddy Corbuzier ya. Kemudian juga para selebriti lebih nyaman di situ, juga di beberapa YouTube lain. Tidak di media mainstream. Nah, kalau ini terjadi, saudara sekalian, ya yang salah siapa ya?
Yang salah media mainstreamnya ya. Sekarang semua orang pengen ngomong sendiri tanpa lawan ya. Itu juga kita harus hati-hati ya. Saya hanya bisa mengingatkan saudara semua, bila Anda menonton hanya ada satu pihak, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan ya. Jadi kalau nonton YouTube, nonton berita yang tampil hanya satu pihak, hati-hati. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Anda harus tunggu lawan dari yang tampil itu ya. Supaya kesimpulan kita jauh lebih nyaman ya. Karena sekarang ini banyak sekali juga YouTube, media-media melanggar azas berimbang itu ya. Azas menampilkan kedua pihak. Ya, cukup panjang ini ya. Jadi sebagai wartawan harus menampilkan kedua pihak yang sedang konflik. Ya, kita lanjut. Mengenai timeless. Ya. Apa ini agak ini ya? Jaringannya agak kurang benar ya. Suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih Pak, masih kedengeran. Tapi Anda pelan-pelan menghilang. Nggak apa-apa ya. Mengenai timeless atau aktualitas, itu tergantung medianya. Ya. Tergantung media. Kalau surat kabar 24 jam, kalau TV lebih cepat lagi, radio lebih cepat lagi. Ya. Live update ya. Kalau internet lebih cepat lagi. Nah tentu kita harus berhati-hati ketika berhadapan dengan perubahan-perubahan ini ya. Jurnalistik ini mengalami goncangan-goncangan bukan ilmunya ya, tapi karena media yang berubah-ubah. Sehingga timbul pertanyaan, apakah YouTube itu juga jurnalistik? Ya. Yang terakhir ini ramai apa? Bukan YouTube lagi. Orang mulai beralih kemana? Yasuki mana? Abid mana? Abid. Sekarang media apa yang ramai dipakai orang untuk pemberitaan malah? Yang saya lihat sih di TikTok, Pak. Soalnya Ya, ada TikTok. kayak RCTI bikin TikTok gitu-gitu, Pak. Ya, Media-media. Sehingga Anda bisa kaya mendadak ya dengan TikTok. Tapi itu juga harus masuk ke bagian apanya itu ya. Sehingga bisa tampil di HP ya, dijajet semua orang ya. Nah, itu perlu dipelajari juga. Nah, hal-hal seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan, apa sih jurnalistik itu ya? Saya harap ada berapa definisi di sana? Syawal, ada berapa definisi yang Anda baca? Berapa definisi Syawal? Lama banget. Kemaira? 4 ya, Pak? Hah? 4. Ya. Coba baca definisi pertama udah tadi dibaca Gifari ya. Coba yang lainnya. Yang kedua ya, Pak? Ya. Yang dipilih staf berita dipilih oleh redaksi. Definisi dibaca ya. Lanjut, Pak. Iya. 3. Karena sesuatu tersebut menarik dan penting untuk para pembacanya. Menarik berarti ada. Itu menarik. Baca definisi itu ya. Oh, bukan. Yes, baca dulu yes. Definisi pertama, kedua, ketiga ya. Pelan-pelan ya. Gitu. Iya, Pak. Ya. Definisi pertama menurut Willard G. Blair, berita ialah sesuatu yang tepat pada waktunya
yang dipilih staf berita karena sesuatu tersebut menarik dan penting untuk para pembacanya atau karena dapat dibuat begitu. Lalu yang kedua, menurut Sony NS, berita ialah laporan tentang peristiwa atau pendapat atau kedua-duanya yang menarik perhatian dan belum diketahui pembacanya, penontonnya, atau pendengarnya yang disampaikan melalui media massa. Hanya dua doang, Pak. Ya. Jadi pendapat Sony itu di situ disebutkan media massa, ya. Media massa itu apa saja? Media massa itu media yang ditujukan untuk banyak orang. Ya. Jadi yang disebut media massa itu adalah yang pertama itu surat kabar, kemudian radio, televisi, film, ya. Kemudian berkembang internet. Ya. Kemudian apakah disebut TikTok itu termasuk media massa? YouTube itu termasuk media massa? Iya, Pak. Betul, tapi ada satu yang kurang di situ, ya. Sebetulnya media massa periodik. Jadi dia harus tepat waktu, ya. Surat kabar kalau dia terbit pagi ya harus di pagi hari, ya. Kalau sore dia terbit sore. Nggak boleh tuh surat kabar pagi terbit sore, ya. Kacau nanti ininya, iklan, ya, pembacanya, ya. Radio juga acaranya harus teratur, ya. Kalau tiap Selasa ya hari Selasa. Berita tiap pagi ya harus ada tiap pagi. Nggak boleh kadang-kadang pagi ada, kadang-kadang hilang, ya. Kadang-kadang muncul lagi sore hari, ya. Jadi kekuatan dari jurnalistik itu media massanya periodik. Ya. Demikian juga televisi, ya. Acaranya periodik. Film, ya. Bioskop itu nggak boleh kadang-kadang tutup, ya, kadang-kadang buka. Ya. Kamu mau nonton lah, bioskop lagi tutup, lagi nggak ada film katanya, nggak boleh, ya. Gitu. Nah, yang masalah itu di internet. Ketika masuk di internet, itu tidak lagi periodisitasnya jadi terganggu, ya. Kadang-kadang media itu update tiap jam, tiap menit, ya. Update terus. Ketika kita baca dia udah berubah. Dan waktu update-nya tidak tentu, ya. Jadi masalah periodik ini agak mengalami perubahan di media daring atau media online, ya. Saya nggak tahu apakah media-media online itu memperhatikan itu, bahwa waktu update mereka itu kalau tidak teratur akan mengganggu pembaca. Tapi mereka juga berpendapat setiap menit kalau bisa diupdate untuk mengejar apa yang disebut sebagai aktualitas, ya. Jadi lalu gimana dengan TikTok? Ya, TikTok kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, ya, gitu. Karena itu saudara sekalian, tentu saya akan mengajak teman-teman, ya, siapapun jurnalis, para konseptor, ya, untuk memikirkan, terutama di bidang media massa, jurnalistik, ya, untuk melakukan rekonseptualisasi pengertian jurnalistik, ya. Tadi dari siapa? Blair, ya. Dari Blair, Sony, ya. Banyak lagi, ya. Tapi kita tentu tidak hanya menghafal definisi itu, ya. Tapi kita membahasnya. Jadi beda Sony dengan David G. Blair itu, ya, di media massanya, ya. Kemudian juga ada lebih jelas di Sony, ya, dijelaskan peristiwa atau pendapat atau kedua-duanya, ya, peristiwa.
Ayo kita lanjut aja ya. Ada pertanyaan silakan ya. Delvira yang lainnya silakan. Ini ada 26 orang ya. Nazwa silakan. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Mengenai mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, kan misalkan ada masalah internal kampus, cuman mahasiswanya tuh kayak nyebarin permasalahan itu keluar. Apakah yang disebarin itu termasuk berita atau bukan, Pak? Ya bukan lah, mau nyebar-nyebarin aja ya. Kalau lihat Tapi definisi yang pertama, siapa yang berhak memilih? Ada pemilihan di situ ya. iya, ada Siapa di situ? Ada staf berita. ya, staf Redaksi, redaksi, Pak. ya. Jadi jurnalistik itu selalu melibatkan staf ya, ada yang biasa disebut editor ya, atau redaktur. Berita itu harus dipilih ya. Dilihat apa tadi, penting, menarik, tepat waktu ya. Kemudian lewat media massa, kemudian apakah menyajikan kedua pihak yang berimbang ya Gifari ya. Jadi kalau ada permasalahan kampus, tentu kampus harus dihadirkan juga ya, hadir, diwawancara ya, sehingga pihak-pihak yang bertentangan yang menyampaikan masalah keluhan dengan pihak yang dikeluhkan itu harus dihadirkan ya. Gitu ya Gifari ya. Nah, kalau tidak dihadirkan, tidak melalui media massa, di YouTube lewat YouTube atau lewat chatting kan jadi ramai nanti ya. Makasih, Pak. Ya. Sekarang itu orang ada apa-apa langsung di chatting ya. Wah, ramai ya. Karena itu ada kode etik jurnalistik ya. Kita lihat dulu itu produk jurnalistik atau bukan ya. Karena siapapun sekarang itu harus hati-hati dengan undang-undang ya, undang-undang ITE, undang-undang dalam menyebarkan suatu pesan. Ya. Salah-salah kita dijerat oleh undang-undang ITE-nya ya. Silakan yang lain. Dengan ngopi. Silakan, saya mau nanya tadi. Saya mau nanya, Pak. Ya. Kan syarat berita itu kan harus tersusun baik ya, Pak. Kalau suatu berita harus tersusun dalam bentuk piramida terbalik itu, contoh berita piramida terbalik itu kayak gimana, Pak? Kalau kamu rajin baca tulisan saya, di website itu sudah ada ya. Ada gambarnya juga ya. Silakan dicari di sana ya. Jadi susunan piramida terbalik itu Anda ke website aja, ketik ya. Piramida terbalik itu pasti keluar ya. Di search saja. Jadi piramida terbalik itu tersusun atas mulai dari yang penting sampai yang kurang penting. Tapi penting atau tidak penting itu sangat tergantung pada pemikiran redaksinya, pada pemikiran penulisnya. Ya. Karena itu lead dalam membuat berita itu menjadi unsur yang paling penting. Setelah lead dibuat, baru bikin judul ya. Jangan bikin judul dulu, baru bikin lead atau nulis berita. Nanti mencari-cari itu namanya. Sekarang ini banyak sekali judul-judul yang tidak sesuai dengan lead. Tidak sesuai dengan isi berita. Ya. Kalau di media online itu, Anda kadang-kadang tertarik dengan judulnya. Begitu diklik, isinya beda ya. Nah, itu menyalahi piramida terbalik. Clickbait itu termasuk salah satu pengaruh ya, hal yang mempengaruhi syarat-syarat jurnalistik. Karena itu sebagian orang mengatakan clickbait itu bukan syarat jurnalistik.
tapi non jurnalistik. Ya. Ya, jelas ya, Marsha? Iya, Pak. Silakan yang lain lagi. Udah pada absen? Udah Belum, pada Pak. absen? Belum? Belum bisa. Oh iya, belum di set ya? Iya, belum di setting. Nanti kalau dianggap alfa, dianggap apa? Terlambat, isi aja nggak apa-apa ya. Mungkin waktunya udah lewat settingnya. Ntar habis kuliah aja. Baik, Pak. Kita lanjut kalau gitu. Ya. Firda, apa aja syarat berita? Firda, mana nih Firda? Nggak ada nih Firda. Halo Pak, maaf Pak, sinyal saya, wifi saya lagi connecting terus. Ya, ada berapa syarat berita? Ya, hilang. Narisa, Ya, Firda Pak. itu udah nggak kelihatan mic-nya. Ya, Narisa. Syarat berita ada 6, Pak. Ya, 6. Firha, sebutin 6-nya itu apa aja? 1. 1. Syarat benar terjadi. Yang kedua, syarat cepat. Yang ketiga, syarat lengkap. Yang keempat, syarat sebagaimana adanya. Yang kelima, syarat tersusun baik. Yang keenam, syarat menarik. Ya. Jadi ingat, yang utama itu berita itu harus benar terjadi ya. Kalau tidak benar terjadi, ya sudah, walaupun sehebat apapun ceritanya ya. Gitu. Karena itu sebagai jurnalis pertama-tama Anda nanti harus cek dulu. Bahkan dalam kehidupan hari-hari, apapun yang Anda dengar harus Anda konfirmasi ya. Check and recheck, benar atau tidak. Ya. Insya Allah kalau begitu aman-aman aja ya. Saya kalau ditanya apapun, saya nggak langsung jawab ya. Ya, saya bilang, baik, sebentar ya. Gitu. Nanti saya cek dulu. Ya. Jadi jangan Anda langsung jawab. Ya, Firha ya. Gitu. Kalau ada yang ngadu, pacarmu jalan sama orang lain. Ya, sebentar, nanti saya cek ya. Gitu. Jangan langsung marah ya. Tania ya. Gitu. Cek and dicek dulu. Gimana ngereceknya, Sania? Tanya pacarmu? Saya, Pak. Ya. Mencari kebenarannya, Pak. Kemana nyari? Ke pacarmu? Ke buktinya dia ngasihnya dari mana gitu. Ngasih taunya dari mana. Ya. Jangan ditanya pacarmu ya, ngamuk ya. Itu ya. Kamu tanya dulu ya, yang ngasih berita ya. Jadi kalau dia bilang dia lihat pacarmu jalan sama yang lain, kamu tanya dulu ya, di mana, kapan ya. Jangan langsung marah ya. Jalan di mana, kapan kamu lihat ya. Jangan-jangan dia ngelihatnya 3 tahun yang lalu ya. Wah, sering begitu. Ya terang aja kalau kamu tanya pacarmu dia ngamuk ya. 3 tahun lalu itu ya, waktu saya sama si B ya gitu. Ya, udah lewat. Nah, kemudian ditanya lagi sama siapa ya. Kalau nggak jelas jangan dilayani ya. Gitu. Jangan-jangan dia jalan sama adiknya lagi kan repot ya. Jadi saudara sekalian kita harus selalu check and recheck. Jangan emosi. Baik sebagai wartawan, peneliti, dalam bekerja, selalu biasakan seperti itu ya. Kalau Anda dengar berita yang menyesakkan dada ya, yang bikin gelisah, tenang ya. Pikirkan gimana cara apanya, Firha? Cara untuk apa yang penting? Cara untuk
mencari kebenarannya ya. Jadi selalu biasakan check and recheck, jangan emosi ya. Jadi wartawan atau dalam hari-hari biasakan nggak emosi ya. Apalagi udah jadi mahasiswa, tenang ya. Ya Gifari ya. Kalau ada berita tenang dulu, cek dulu ya. Ya berkali-kali juga saya sering menemukan begitu hal-hal semacam itu terjadi ya pada orang-orang yang emosi ya. Sekali lagi itu ya, segawat apapun masalah yang Anda hadapi, usahakan untuk tenang. Pasti ada jalannya. Yang kedua, benar terjadi. Yang kedua adalah syarat cepat. Cepat ya. Tadi udah saya bahas cepat ya. Cepat itu tepat waktu ya. Cepat, tepat waktu, aktualitas itu sebenarnya mirip-mirip. Bahkan sama ujungnya ya. Karena itu di surat kabar, di media massa, di kerja redaksi selalu ada yang namanya deadline. Deadline, batas waktu penyerahan naskah ya, supaya dimuat. Tapi sekarang langsung ke account ya, langsung dimuat. Ya itu berbahaya ya, sehingga tidak ada lagi redaksi yang memilih dan memfilter. Ya jadi Anda juga harus hati-hati kalau editornya lost. Ya. Harus Anda filter sendiri. Ya. Yang ketiga, syarat lengkap. Lengkap ini berkaitan dengan apa, Delvira? Berkaitan dengan 5W1H. Berkaitan dengan 5W1H. 5W1H ya. Nah, antara cepat dan lengkap kadang-kadang terjadi perseteruan ya. Cepat tidak lengkap. Ya. Lengkap jadi lambat katanya ya. Ya boleh-boleh aja cepat, tapi ada syarat minimal ya. Minimalnya apa? Minimal ada what-nya, ada siapanya ya, atau siapanya, what atau siapa, ada tempat kejadian dan waktu kejadian. Ya. Masalah mengapa, bagaimana boleh belakangan, tapi yang 3 itu atau 4 itu harus langsung ya. Itu dia ngantuk ya, ngantuk ya. Jadi itu harus ada ya. Jangan sekali-sekali bikin berita nggak ada tempat dan waktu ya. Itu berarti di dunia mana itu kejadian nggak ada ruang dan waktu ya. Jadi paling menjengkelkan itu kalau apanya udah seru, siapanya sudah seru, kapannya nggak ada ya. Terus di mana? Ya sudah tinggalin aja, nggak usah dibaca ya. Jadi 5W1H itu lengkap, itu minimal ada apa atau siapa, ada tempat dan waktu. Masalah mengapanya memang butuh waktu ya. Bagaimananya juga butuh waktu, apalagi kalau peristiwa-peristiwa kecelakaan ya. Siapa yang mengalami kecelakaan yang ramai kemarin? Delvira? Vanessa Angel. Ya, ya. Vanessa Angel. Ya. Udah kejawab belum why-nya? Mengapanya? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Masih dalam penanganan polisi ya. Gitu. Jadi ada banyak hal yang harus menunggu waktu. Ya. Bukan hanya kejadian Vanessa Angel aja ya. Semua kejadian yang kita alami tidak harus ada segera jawabnya. Ya. Jadi Anda nggak perlu kecewa ya kalau ada kejadian nggak ada mengapanya ya. Gitu.
Ya Humaira ya, senyum-senyum ya. Kalau diputus nggak ada alasan, jangan bingung ya, nggak perlu ada alasan ya. Lagunya siapa itu? Yang lagi ngetop? Give me a reason. Just give me a reason ya. Jadi lagunya siapa tuh? Lagunya Pink ya. Nah. Jadi yang nggak harus ada alasannya, nggak ada harus why itu nggak harus ada ya. Kadang-kadang why-nya muncul 5 tahun lagi nggak masalah ya. Atau sampai kita meninggal nggak ada jawabnya. Jadi harus kita ingat, tidak semua peristiwa ada unsur why-nya. Ya. Tidak seluruh peristiwa juga harus ada alasannya ya. Semua terjadi begitu aja. Itu berkaitan dengan syarat apa? Semua di dunia ini terjadi dengan begitu saja. Syarat apa? Sebagaimana adanya. Sebagaimana adanya ya. Orang meninggal sebagaimana adanya. Orang hidup sebagaimana adanya. Orang berpisah sebagaimana adanya ya. Semua apa adanya. Cuman wartawan kadang-kadang bikin itu penting dan menarik ya. Karena itu tidak boleh ada pendapat di dalam berita. Kenapa kita awal-awal 3 minggu itu membahas fakta peristiwa dan fakta pendapat? Karena kita belajar untuk membuat berita sebagaimana adanya. Bukan sebagaimana yang kita pikirkan. Bukan sebagaimana yang kita inginkan. Sebagian besar orang hidup dengan sebagaimana yang dia inginkan. Orang pengen melihat apa yang ingin dia lihat. Tapi kadang-kadang kenyataan terjadi sebagaimana adanya. Karena itu di situ dituliskan sebagaimana adanya itu adalah pokok-pokoknya saja ya. Jadi harus memuat pokok-pokoknya. Syarat berikutnya apa, Humaira? Tersusun baik. Tersusun baik ya. Tersusun baik. Coba dibaca syarat tersusun baik. Humaira? Syarat berita tersusun baik harus tersusun dalam bentuk piramida terbalik yang terdiri dari fakta, fakta terpenting, penting, kurang penting, dan tidak penting, sehingga komunikan dengan mudah dan cepat mengetahui inti berita. Ya, itu prinsip dasar dari penulisan berita ya. Sehingga kalau orang mau baca, dia cukup baca yang penting aja. Kalau dia sibuk, dia tinggalkan. Tapi dia udah dapat inti pokok-pokok beritanya ya. Jadi nggak harus sampai selesai baca. Redaksi juga kalau melihat ini berita terlalu panjang, tinggal dia potong aja di bawahnya ya. Jadi tidak selalu juga semua tulisan kita itu dimuat utuh oleh redaksi ya. Jadi kalau dia males kepanjangan, dia buang aja yang bagian bawah. Sehingga yang penting nggak kebuang ya. Jadi biasakan menulis yang penting-pentingnya di atas ya. Kalau diedit, editan itu tidak mengganggu materi atau inti terpenting dari berita. Ya. Jadi itu kenapa harus disusun piramida terbalik. Ada juga susunan yang lain tentunya ya. Jadi kalau menyusun reportase mendalam beda lagi susunannya. Untuk bikin features beda lagi susunannya ya. Jadi ini khusus untuk berita spot, berita ringkas yang langsung kepada sasarannya ya. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Masih mau nanya Pak? Ya, silakan. Kan saya sering lihat Pak ya di TV One, kayak beritanya itu diulang-ulang terus Pak. Kayak misalnya diberitakan kecelakaan pagi hari, tapi nanti sore itu
diulangin lagi Pak, itu kayak gimana Pak? Maksudnya Pak? Ya nggak apa-apa ya, selama ada update yang baru ya. Cuman mungkin dia salah ngulangnya aja, harusnya update yang baru yang diutamakan ya. Berita paginya belakangan ya, sehingga pengulangan itu tidak membosankan orang ya. Abid. Jadi berita yang diulang-ulang itu wajar aja selama ada updatean yang baru. Ya. Tapi kalau diulang, tapi kalau ya, kalau nggak ada yang diupdate gimana Pak? Ya berarti kan bukan yang baru lagi ya. Itu. Jadi sebetulnya nilai kebaruan atau time ketepatan waktunya itu berkurang terus ya, aktualitasnya terus berkurang. Ya. Buat pembaca atau penonton tentu itu membosankan ya, jadi tidak updating ya. Itu. Pak, tapi misalkan hari ini kan nggak ada kejadian berita gitu Pak, tapi stasiun TV-nya itu kekurangan berita, apakah boleh Pak menampilkan berita-berita yang sebelum-sebelumnya lagi Pak? Ya boleh aja, tapi kan siapa yang mau nonton lama-lama ya. Jadi harusnya dia update terus ya. Stok berita nggak boleh berkurang ya. Ini kalau Anda jadi redaksi atau jadi redaktur ya jangan mengulang-ulang berita seperti itu ya, Abid. Iya Bosan Pak, nggak Anda lihatnya ya? Iya Pak. Ya nggak nyaman ya. Kadang-kadang tengah malam juga jam 1, jam 2 ada berita ulangan ya. Iya Pak, betul Pak. Ya. Boleh, tapi cukup sekali aja, jangan diulang-ulang terus ya. Ntar lama-lama jadi medsos. Gitu. Ya silakan yang lain. Ya. Pak, saya izin bertanya Pak. Berita-berita sekarang tuh kebanyakan isinya berita artis semua ya Pak. Apa emang penontonnya lebih menarik menonton artis apa gimana? Apa kehabisan bahan berita atau gimana tuh Pak? Ya kalau kamu yang nonton, kenapa kamu nonton yang artis mulu ya? Cari dong yang lain ya. Kamu salah nonton kayaknya ya. Banyak juga berita yang lain ya. Tapi ya kalau TV ya sekarang mengalami kemunduran ya. Karena konten-kontennya juga, iklan-iklannya juga sulit ya. Hingga lebih banyak mengharapkan pada iklan AdSense ya. Jadi pendapatan mereka juga merosot. Jadi memang perlu satu terobosan ya. Jadi kalau Anda perhatikan juga terutama media-media online ya. TV, jadi jangan nonton di media online aja ya, TV-nya langsung ya. Udah sering nonton TV masih kamu, Gilang? Kadang Pak, masih. Ya. Coba nonton TV, itu banyak banget TV ya. Yang masih bisa bertahan itu konten seperti apa ya. Paling hanya 2-3 TV aja ya. Kalau kan ada ratingnya juga. Setahu saya yang masih bertahan itu yang ada, siapa tuh? Yang acara lucu-lucuan itu ya. Yang nggak lucu-lucu. Dan juga jarang nonton TV ya. Ya cari yang lebih baik lah ya. Baik Pak. Silakan yang lain. Baik, saudara sekalian, kalau nggak ada kita tutup aja ya. Sebentar lagi saya setting itunya ya. Nanti juga saya edit ya yang hal-hal penting dalam kuliah ini. Nanti saya share ya. Gitu. Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. 5 menit lagi ya nanti absen. Baik Pak. Baik Pak.